Oke, balik lagi di Channel Tools Project. Hari ini kita bakalan cuci motor, cuman nggak cuci sendiri. Kalau cuci sendiri tuh ada di episode pertama Tools Project. Kalau mau tahu tips and tricks cuci sendiri ala detailing, silakan langsung ke linknya, nanti kita sertakan di atas. Nah, hari ini kita bakalan nyuci ke tempat cuci tanpa sentuh. Mungkin kebanyakan teman-teman juga pasti udah tahu ya. Tempat cuci tanpa sentuh tuh banyak lah dari merek-mereknya. Nah, kebetulan yang mau kita sambangin ini dari Grass Indonesia. Nah, seperti apa keseruan di sana? Asik keseruan di sana. Nanti kita bakalan wawancarain juga yang punyanya. Jadi cuci tanpa sentuh tuh maksudnya apa sih? Terus obat-obat apa aja yang dipakai sampai dengan pengeringan. Nah, buat selengkapnya nanti jangan kemana-mana. Tetap di Channel Tools Project. Ciao. Oke, udah sampai tempatnya di Grass, tapi nama tempat cuci adalah BNB Wash by Grass Indonesia. Nanti untuk selengkapnya gimana, tadi kotornya udah dilihat ya, gimana kotornya, nanti kita lihat bersihnya juga segimana. Langsung aja ke video selengkapnya, prosesnya.
Oke, alhamdulillah udah beres motor, bersih banget. Tapi untuk selengkapnya kita bakal tanya-tanya sama yang punyanya nih atau praktisinya yang punya sekaligus praktisinya. Oke, ada Aipul. Aipul ya namanya. Ya. Udah kenal sebenarnya udah kenal, jadi nggak perlu nanya lagi. Nah, Aipul mau tanya-tanya dikit nih. Jadi ini kan BNB Wash nih. BNB Wash kan punya Aipul nih. Tapi disupport sama touchless dari Grace. Iya. Nah, itu Bermitra. ini bermitra, berarti bermitra ya? Mitra. Jatuhnya mitra ya? Nah, ini buka udah dari kapan buka? Buka tuh seminggu sebelum Lebaran. Tahun? Tahun 2022 berarti ya. Oh, 2022. Berarti masih beberapa bulan ini ya? Iya, masih. Oh, hitungannya tapi Lebaran kan kemarin Maret ya. tapi kalau dilihat touchless kayaknya di Kuningan udah udah dikenal sama masyarakat luas ya. Iya. Udah bukan bukan produk baru yang kayak orang akan bingung lah apa sih ini kayaknya orang-orang udah tahu karena kebanyakan kayaknya kalau orang-orang Kuningan banyak yang dari Jakarta udah tahu di kota besar dulu ya kayaknya. Sebelum pas buka aja pas launching seminggu sebelum Lebaran banyak yang mudik, banyak yang masuk orang Jakarta, Karawang kan udah pada tahu. Ya berarti ya ditolong itu, jadi banyakan orang kota yang udah di kota udah ada duluan, begitu di sini ngelihat ada Grace, ya mereka udah nggak ragu lagi, udah langsung cuci aja. Oh gitu, ya udah. Selama ini beberapa bulan ini ada kesulitan nggak? Maksudnya dalam pengerjaan motor? Paling pengerjaan kami kesulitannya dari segi oli lebih ke lama gitu ngerjainnya. Oli apa nih? Sesuai ekspektasi misalnya 10 menit, 12 menit gitu. Kalau ada yang oli pasti bisa lebih dari segitu. Oh, maksudnya kalau ada bercak oli atau kotor oli lah? Iya, kayak motor-motor yang ada rantai gitu. Kita kan harus bersihin rantainya dulu. Nah, itu kalau cairannya ada lagi kan. khusus untuk rantai? Iya, motor cleaner. Nah, baru udah bersih rantai, oli-oli udah bersih, baru bisa sampo. Oh gitu. Ke waktu. Ya, lebih ke waktu pengerjaannya ya untuk yang oli ya. Iya. Ya kalau misalnya lumpur-lumpur yang motor-motor trail gitu mah aman lah ya. Aman, langsung semprot sampo, langsung bilas sudah selesai. Nah ini step by stepnya gimana? Boleh dijelasin nggak dikit nanti? Dari mulai pengerjaan. Dari mulai motor datang deh. Paling dari mulai motor datang pas mau dikerjain itu harus didinginin dulu mesinnya, dingin. Iya, posisi mesin sebelum nyemprot sampo tuh harus dingin dulu kan. Kalau udah dingin kita keringin dulu supaya air yang bekas dingin tuh turun, baru semprot sampo, didiamin 2 menit. Udah. Makanya tadi Aipul juga nyemprot knalpot saya supaya dingin dulu ya. Iya. Mesin knalpot tuh supaya dingin. Soalnya intinya semua sampo juga kalau kena yang panas mah kerjanya kurang maksimal. Oh, jadi mesin knalpot pokoknya barang-barang yang panas harus dingin dulu aja. Iya. Baru supaya Soalnya dia maksimal. kerja samponya kalau dingin maksimal. Oh gitu, ya pantesan tadi dilihat nyemprot ke knalpotnya lumayan agak lama karena dinginin dulu ya. Iya nih. Oh gitu. Nah, jadi selama ini tanggapan Aipul gimana terhadap konsumen-konsumen yang datang? Maksudnya gini, apakah mereka puas setelah keluar dari sini? Maksudnya ada nggak konsumen yang keluar dari sini kecewa atau memang puas aja semua? Pasti repeat order tuh maksudnya kayak udah nyuci sini dia pulang bakal nyuci sini lagi gitu. Ada nggak yang kecewa atau Yang kalau yang kecewa sih hampir gak ada, paling cuma saran-saran aja dari konsumen. Gini, paling sama pihak kita, wah jadiin masukan, oh iya. Gitu, saran-saran. Nah, terus dari pihak kita juga lebih lagi memaksimalkan kualitas karena masuk dari kritik-kritik konsumen ya. Iya, model dari kit ban sekarang kan, dari model pengeringan waktu pertama buka masih pakai kanebo. Sekarang kalau dipikir-pikir, oh iya pakai microfiber lebih merawat bodi. Nah, ini apa namanya? Tadi kalau ngomong-ngomong soal kanebo pengeringan, ini kan judulnya kan touchless. Iya. Judulnya kan touchless tanpa sentuh nih. Iya. Banyak orang yang ngira tanpa sentuh sampai akhir, sampai motor kering sampai dia bawa motornya sentuh. Tapi di sini dan di beberapa kota lainnya saya ngelihat juga pengeringan tetap disentuh nih. Iya. Kalau di sini memang nerapin hal yang sama atau memang sebenarnya ada nggak sih alat yang khusus untuk pengeringan motor tanpa disentuh tuh? Atau memang harus pakai microfiber?
nggak ada sebenarnya. Cuma dari slogan cuci tanpa sentuh. Mungkin dari segi cucinya aja nggak digosok-gosok gitu, nggak disentuh, nggak digosok-gosok. Tapi kan cuci, terus ini pengeringan beda lagi tahap. Pengeringan pasti dikeringin. Kalau cucinya emang iya tanpa sentuh, tanpa digosok-gosok. Tapi kalau pengeringan, kalau pengen lebih maksimal, ya tetap harus disentuh. Ya. Ya jadi gitu tadi, sorry ada noise banyak banget motor balap juga di sini ya. Nggak kayak di rumah kita juga banyak motor balap. Nah, berarti kesimpulannya touchless wash ini cuci tanpa sentuh tapi pengeringan ya tetap dikeringin manual ya, untuk lebih maksimal ya. Tapi sebenarnya ada nggak alat-alat yang memang tanpa sentuh, misalkan kayak blower heat blower yang hangat supaya air tuh kering, jadi nggak perlu dilap kanebo. Ada nggak sih sebenarnya? Kalau lihat di YouTube di Rusianya Gras kalau tanpa sentuh kan di sana nggak pakai operator yang kayak kita gini, jadi nyuci sendiri, nyuci sama yang punya mobil. Iya. Paling kalau di Rusianya saya lihat YouTube cuma disemprot sampo sama sendiri, dibilas sama sendiri, pakai wax udah langsung pergi. Oh, jadi kondisi basah aja pergi. Oh, saya pernah lihat juga. Jadi nanti dikasih rekomendasi videonya. Jadi saya pernah lihat itu di truk di Rusia, truk atau bis, mereka masuk ke satu ruangan kayak hanggar. Mereka ambil sendiri semprotannya. Emang kalau di luar negeri kan kayak self service lah, dari mulai isi BBM self service, nyuci juga self service. Iya kayak gitu. Jadi yang pernah saya lihat nanti kita masukin juga biar teman-teman juga tahu ya Gras di Rusia tuh kayak gimana sih. Makanya kalau di sini banyak di Rusia mah ibu-ibu juga gitu. Ada yang nyuci sendiri, udah kasih wax, udah pergi. Kering sama angin. Kering sama angin sebenarnya. Dan itu nggak masalah, bercak nggak? Bercak air nggak? Kalau pakai wax, udah langsung iya. Kalau udah pergi pakai angin udah. Nggak nyangkut. Iya. Nah, ngebahas wax nih. Sebenarnya kan kalau regular service-nya nih, service yang biasa standar kan tanpa wax nih. Iya. Hanya sampo, kemudian dibilas, udah keringin kan. Nah, kalau add-on-nya, additional apa namanya? Barang-barang yang terapit ya, paketan-paketannya ada apa aja? Paling kita mitra cuma ada paket dari Grasnya tuh redutan buat body yang kasar, buat kulit jeruk. Iya, buat kulit jeruk yang kasar, yang tadinya kusam jadi hitam lagi. Post polish buat nyerahin yang kusam, buat yang gloss tuh yang warna body gloss bisa nyalah lagi gitu. Hitamnya kusam bisa nyalah lagi. Terus sama hydro wet coat lebih bagus dari post polish, punya efek daun talasnya tuh hampir 3 bulan. Oh gitu. Iya. Kalau yang wax tadi? Kalau wax mah lebih ke perawatan buat harian, jadi lebih ke kebul nggak cepet nempel. Iya. Paling itu mah kan harganya juga ekonomis, Iya. lebih kejangkau, lebih bisa mencerahkan. Nah ini apa namanya? Berarti kalau udah pakai wax sih, ya itu waktu itu saya pernah lihat juga sih, pakai wax terus disemprot blower tuh airnya memang langsung kabur. Iya. Jadi kayak nggak perlu dilap lagi. Ya mungkin kalau itu ya. Kalau di mobil itu lebih enak. Karena medianya gede. Terus wujudnya lebih kerasa. Jadi yang tadinya baru bilas sampo, si posisi air tuh masih high standar lah gitu. Kasih wax di mobil yang baru apalagi. Didiamin 2 menit, disemprot lagi, dibilas air tuh pada bulat. Iya, jadi kayak efek daun talus lah. Iya, jadi kalau di Rusia apalagi yang variasi nano wax tuh lebih kuat efek daun talasnya. Jadi kalau di Rusia gitu nggak dikeringin juga langsung pada terbang. Ya karena ya bener sih. Ya menyesuaikan sama market di Indonesia juga, pengen yang detail. Termasuk saya juga pengennya detail, nggak cuma disemprot doang, tapi pengen ada sentuhan juga sebenarnya gitu. Cuma kan kebanyakan orang mensalah artikan touchless tuh maksudnya mungkin dari awal sampai akhir tanpa sentuh. Ternyata ya tetap aja disentuh gitu ya. Oh gitu. Nah, boleh nggak sih dikasih tahu sampo-samponya apa aja? Maksudnya ramuan-ramuannya buat ini touchless? Ramuan paling kita pakai coba. Dari Gras tuh tipe ada banyak. Bentar, pecah nggak nih? Ya. Di pinggir. Ada banyak variasinya, ada ekstra, ada truk. Saya pakai yang efek. Sekarang juga masih banyak lagi variasi-variasi yang ini berarti ini sampo reguler, sampo yang biasa dipakai untuk ngeluruhin kotoran tuh ini. Iya, ini active foam efek. Jadi ini ada yang efeknya saya. Kan ada banyak pokoknya mas, saya pakai yang efek aja dari awal buka sampai sekarang pakai yang efek. Soalnya ini punya efek kilau.
Oh, jadi tanpa ya maksudnya tanpa di wax sebenarnya tanpa pakai additional tadi sebenarnya udah mengkilap, cuman kalau pakai additional tambah mengkilap lagi, tambah bagus lagi. Kalau yang efek masing-masing tipe punya keunggulan. Oh, gitu. Ya. Itu ya. Ya udah, terus apa lagi? Terus swagnya Nah, ini turunin dulu, terpecah. Meja yang terpecah. Waxnya pakai face wax. Tadi Oh, ini wax. Ini wax. Mahal. Yang jangkau aja dulu. Face wax. Ini untuk waxnya. Iya. Wax. Yang tadi wax yang apa namanya? Yang murmer itu, yang murah meriah. Iya. Untuk harian ya, untuk harian. Buat harian itu. Terus ada apa lagi ya? Dua lagi. Oh, ini mah buat oli motor cleaner tadi ya? Motor yang parah ada rantainya gitu kan harus diinin dulu. Kadang-kadang motor yang ada seal-sealnya bocor keluar. Iya. Yang di mesin-mesin juga kadang ada bercak oli itu bisa hilang ya? Iya, shockbreaker bocor harus pakai ini dulu gitu. Intinya ini untuk ngilangin oli lah. Iya. Oke, untuk alamatnya sendiri di mana? Di Ciawi Gebang, sebelah barat Pasar Ciputat, Ciawi Gebang. Pasar Ciputat. Sebelum SMP. Sebelum SMP ya? Ya, ada tahu Sumedang depannya masuk gang. Berarti kalau udah patokannya orang teman-teman yang di Kuningan atau sekitarnya Pasar Ciawi aja lah. Ya, Bundaran Pasar Ciawi ke arah barat ya. Jadi dari bundaran Pasar Ciawi ke arah barat. Nanti ada tulisannya buka cuci grass. Nah, itu cuci tanpa sentuh. Langsung masuk aja ke gang dikit. Oke, segitu aja. Terima kasih atas waktunya. Makasih juga motornya udah dibersihin. Masih banyak Kak Ipul. Oke, mungkin sekian aja bincang-bincangnya. Jadi teman-teman yang mau cuci di touchless wash by grass, jadi seperti itu gambarannya. Jadi jangan ada yang heran nanti, kok kenapa ngeringinnya pakai tangan? Tadi udah dijawab kenapa seperti itu. Mungkin sekian aja videonya. Kalau suka dengan video ini silahkan klik like. Kalau yang belum subscribe silahkan di subscribe. Tinggalkan komentar juga buat masukannya. Maaf kalau ada salah kata, maaf kalau ada salah penjelasan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.